dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Ini adalah seni persuasi tingkat tinggi, bukan sekadar teriakan di pinggir jalan. Tapi disinilah ironi mulai terasa. Para penyeru ini bekerja dengan dedikasi yang membuat workaholic modern tampak pemalas. Mereka rela meninggalkan keluarga, dicemo, dilempari batu, bahkan diancam dibunuh, semua karena keyakinan pada produk yang mereka bawa. Mereka melihat cahaya itu begitu jelas, begitu indah, begitu sempurna, bagaimana mungkin orang-orang tidak melihatnya. Namun kontrak kerja mereka mengandung klausul yang secara taktis sangat merugikan. Meski mereka boleh menggunakan segala teknik persuasi, mereka dilarang keras melakukan force conversion. Mereka boleh membujuk, tapi tidak memaksa. Boleh menginspirasi, tapi tidak memanipulasi. Dalam bahasa Al-Qasas ayat 56, mereka diingatkan, sesungguhnya kamu tidak dapat memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai. Bayangkan tekanan psikologisnya, Anda melihat orang yang Anda cintai, seperti paman Nabi sendiri, berjalan menuju jurang, Anda tahu persis solusinya, Anda telah menyampaikan dengan kata-kata paling indah, tapi Anda tidak boleh menariknya paksa. Anda hanya bisa menonton, dengan hati remuk, sambil terus berbisik, meski Anda tahu bisikan itu mungkin tidak akan didengar. Inilah mission impossible mereka, mencapai target yang secara definisi tidak mungkin dicapai sepenuhnya, karena kekuatan penentu akhir justru berada di luar kendali mereka. Mereka seperti duta besar yang diberi tugas membujuk negara lain untuk menandatangani perjanjian, tapi tanpa wewenang untuk menawarkan insentif apapun, karena insentif sejati ada di tangan sang presiden yang memilih untuk tidak memberikannya. Mereka adalah suara tanpa tangan, pengingat tanpa kekuatan, penuntun tanpa kendali. Dan dalam kesadaran akan keterbatasan inilah, kita mulai memahami dimensi tragis dari peran mereka dan mungkin, justru disitulah letak keagungan sebenarnya. Sekarang, mari kita geser pandangan ke balik layar. Di sini, duduk sang sutradara. Sementara para nabi berkeringat di panggung, dia mengatur alam semesta dengan kode yang telah ditulisnya sendiri. Di tangannya, remote control kosmis dengan dua tombol utama, hidayah dan kesesatan. Ini bukan metafora. Surat Al-Kahfi ayat 17 menyatakannya dengan brutal. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Kalimat ini lebih keras dari kontrak kerja manapun. Ini adalah deklarasi kedaulatan mutlak. Tapi justru disinilah letak teka-teki terbesarnya. Sutradara yang sama, dalam surat Yunus ayat 99, menyatakan dengan dingin, dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? Perhatikan paradoks yang cemerlang ini. Dia memiliki kekuasaan untuk menciptakan adegan di mana semua aktor bersujud dalam iman yang sempurna, tapi secara aktif memilih untuk tidak melakukannya. Dia membiarkan panggung dipenuhi para pemain yang melenceng dari naskah, menyimpang dari plot, bahkan menantang otoritasnya sendiri. Mengapa? Mari kita bongkar beberapa kemungkinan dengan logika yang tak berbelas kasih. Pertama, mungkin ini tentang integritas artistik. Sebuah drama di mana semua karakter menjadi baik secara instan adalah drama